Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konten marketing dan riset pasar menggunakan Google Trend. Jadi ada banyak media yang bisa kita gunakan untuk melakukan riset pasar maupun untuk meng-create sebuah konten marketing. Untuk kali ini kita akan membahas menggunakan Google Trend, yang mana Google Trend merupakan salah satu fitur yang sangat powerful dimanfaatkan untuk kedua hal tersebut. Apa sih itu Google Trend? Ya, Google Trend merupakan suatu fitur atau layanan yang disediakan oleh Google. Jadi mesin pencari Google menyediakan suatu fitur yang bisa diakses secara gratis, gitu ya. Fitur utamanya yaitu adalah mengakomodir, gitu ya, atau mengklasifikasi data dari mesin pencari Google dan menghasilkan suatu berita yang sedang tren. Cara kerja dari Google Trend yang pertama adalah search engine Google itu tersedia di berbagai negara dan digunakan oleh jutaan orang. Setiap orang mengetikkan suatu kata kunci tertentu untuk mencari di pencarian Google. Dari banyaknya jumlah pencarian dalam suatu negara, gitu ya, misalnya di Indonesia, misalnya dalam satu hari terdapat 1 miliar pencarian. Nah, dari 1 miliar itu oleh Google di ranking nih, apa sih yang sedang tren atau pencarian apa yang paling banyak dilakukan, dan juga yang memiliki traffic yang sangat drastis meningkatnya. Contohnya nih, berkaitan misalnya dengan A, ada kata kunci A gitu ya, yang banyak dicari di Google. Jumlah pencarian setiap hari sama, tinggi gitu ya. Nah, itu tidak menjadi suatu tren. Yang akan menjadi tren adalah yang sebelumnya misalnya pencarian 1000 tiba-tiba menjadi 1 juta. Yang tadinya 500.000 menjadi 5 juta gitu ya. Atau yang setiap harinya 1 juta tiba-tiba menjadi 10 juta pencarian dalam satu hari. Atau menjadi 10 juta, 100 juta gitu ya, yang mendadak meningkat gitu ya. Artinya meningkat secara drastis. Nah, itu akan dirangkum gitu ya, dimunculkan setiap saat ke dalam Google Trend. Itu ya cara kerjanya gitu ya. Kemudian manfaat Google Trend ada banyak ya, mulai dari meningkatkan popularitas konten untuk website, blog, atau media tertentu. Kemudian memasarkan produk secara tepat. Nanti kita akan bisa melihat yang namanya demografi suatu produk, ya, bisa kita cari. Kemudian mendapatkan ide. Di Google Trend juga menampilkan ide gitu ya, ide konten, keyword gitu ya, juga memperbarui brand berdasarkan tren yang ada. Untuk Google Trend sendiri bisa diakses di trends.google.co.id. Ini tampilan awal dari Google Trend ya. Jadi menunya sangat simpel, hanya ada beberapa, mulai dari Explore, Trending Search, kemudian Year in Search. Kita coba. Ini tampilan awal dari Google Trend. Ketika kita nyoba ya, ini page informasi. Kemudian yang pertama, Google Trend bisa kita manfaatkan untuk konten marketing gitu ya. Nah, untuk mencari konten, kita bisa masuk ke menu di sini. Menu yang pertama yang bisa kita gunakan adalah trending search ya, atau pencarian yang sedang ramai hari ini apa? Ini pencarian harian. Nah, konten marketing ini sangat-sangat bermanfaat, terutama bagi teman-teman gitu ya, yang ingin membuat sebuah website atau sebuah blog dengan tema news. Atau Google Trend ini juga banyak dimanfaatkan oleh pemilik situs berita, surat kabar, kemudian bisa juga sosial media yang menampilkan informasi-informasi seputar tren. Nah, sini biasa ditampilkan secara harian ya. Misalnya ada gempa terkini, kemudian ada Indonesian Idol dan seterusnya. Ini adalah trending yang hari ini, kemudian ini yang trending kemarin. Jadi
jadi ada banyak info-info trending harian. Kita bisa mengetahui dari sini, dari data ini bisa kita jadikan suatu konten. Kemudian selain di Indonesia, kita juga bisa menargetkan di beberapa negara. Di sini tinggal kita pilih, kita akan mengetahui di suatu negara tersebut sebenarnya yang sedang tren apa. Nah, itu kita bisa tahu dengan memanfaatkan Google Trend gitu ya. Misalnya kita ingin mengetahui di Jerman nih, di Jerman apa sih yang sedang tren. Nah, di sini muncul nih. Ini data-data yang sedang tren di Jerman ya. Jadi ada banyak data tanggal 16 kemarin. Kemudian juga di berbagai daerah yang lain. Strateginya apa gitu ya? Strateginya ketika kita membuat sebuah konten yang sedang tren, yang pertama adalah minimal kita bisa mengikuti data yang ada di sini. Artinya ketika data di sini rame, maka traffic pencarian konten tersebut sangatlah tinggi pada waktu tertentu ya. Ini misalnya sejak 4 jam yang lalu, ini baru 4 jam, tapi tiba-tiba pencariannya melonjak sangat-sangat tinggi gitu ya. Traffic yang mencari atau mengetikkan di Google berkaitan dengan informasi atau berita tersebut. Kemudian teknik lain yang lebih bagus gitu ya, atau yang lebih keren daripada kita memanfaatkan tren yang di sini adalah memprediksi tren. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bisa memprediksi kira-kira pada besok tanggal 18 November apa sih yang akan muncul di tren ini gitu ya. Nah, ketika kita bisa memprediksi di sana, maka sudah secara otomatis blog atau website kita yang akan mendulang banyak traffic ya. Jadi ini kita bisa memanfaatkan dari tren-tren yang ada di sini, bisa kita jadikan suatu konten. Kemudian yang berikutnya, kita bisa memanfaatkan menu yang lain. Year in search ini adalah tahun-tahun ya. Jadi Google Trend mengumpulkan trending-trending berdasarkan tahun. Contohnya tahun 2019, di sini mengumpulkan paling banyak dalam satu tahun itu yang dicari orang. Itu apa sih gitu ya. Misalnya banyak orang nih, bagaimana cara hidup sehat, bagaimana cara menjadi orang sukses, bagaimana cara naik MRT dan seterusnya. Jadi ini kategori film, lagu, tokoh, resep dan seterusnya ada. Nah, ini ada di kategori year in search. Jadi dia mengelompokkan berdasarkan tahun-tahun yang sudah ada. Kemudian yang menu berikutnya adalah menu explore. Ini yang paling banyak digunakannya. Explore ini bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk yang namanya riset pasar. Nah, di sini ada banyak yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya misalnya kita ingin mengetahui popularitas suatu merek atau suatu produk atau suatu brand atau popularitas dari suatu objek gitu ya. Misalnya ada seorang penerbit buku gitu ya. Seorang penerbit dia akan mengecek apakah buku yang ditulis ini akan memiliki tren positif atau tren negatif di misalnya 1 tahun atau 2 tahun atau beberapa tahun yang akan datang. Caranya adalah bukan berdasarkan yang ada, tapi berdasarkan dari informasi sebelumnya. Jadi dari beberapa tahun sebelumnya itu akan apakah masih mengalami peningkatan atau penurunan gitu ya. Misalnya di sini kita akan mencari ya untuk lokasinya. Di sini bisa kita cari berdasarkan negara. Misalnya kita akan mencari di Indonesia. Kemudian waktunya gitu ya. Kita bisa tentukan mulai dari 7 hari, 30 hari, 90 hari sampai 5 tahun bahkan sampai sejak 2004 ya. Dari 2004 kita bisa mengetahui trennya seperti apa. Misalnya kita lihat, misalnya saya ingin mengetahui nih popularitas dari bahasa pemrograman Laravel. Saya ingin mencari Laravel kira-kira sejak 2004 trennya seperti apa gitu. Nah, Google Trend gitu ya akan menyajikan suatu data dalam bentuk grafik. Jadi kalau kita lihat di sini sejak 2004 itu belum ada nih pencarian terkait Laravel di Indonesia. Ini baru mulai grafiknya di tahun 2012 dan trennya ternyata positif. Ini ada kemungkinan naik.
Bahkan di 2019 ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, meskipun sempat turun. Nah ini ya, artinya sampai di sini trennya masih naik, artinya belum terlalu banyak. Nah ini bisa dijadikan prediksi. Artinya ketika seseorang ingin mempelajari bahasa pemrograman, Laravel masih bagus nggak sih potensinya? Ketika seseorang ingin menulis buku, membuat tutorial, atau membahas segala sesuatu tentang Laravel masih bagus nggak? Bahkan ini bisa dijadikan pengambilan keputusan ya. Misalnya suatu perusahaan memutuskan nih, ini akan menggunakan bahasa pemrograman apa untuk mendevelop sistemnya. Selain mempertimbangkan berbagai faktor yang ada gitu ya, mulai dari SDM, kebutuhan sistem, dan seterusnya, salah satu pertimbangan bisa memanfaatkan Google Trend. Jadi bisa mengetahui nih, pemrograman yang digunakan itu masih banyak disupport atau enggak. Oke, yang kedua kita bisa gunakan untuk mengecek suatu brand gitu ya. Misalnya saya ingin membandingkan dua buah brand ya, dua buah brand atau dua buah merek ya. Saya ingin mengetahui nih Tokopedia gitu ya. Tokopedia itu seperti apa sih trennya gitu ya. Kita lihat dari 2004 ternyata belum aja ya. Kemudian dia tiba-tiba ini mulai naik. Itu tahun 2012 kemudian mulai naik ya. Naik kemudian mengalami sedikit penurunan. Agak menurun nih. Ini naik tinggi puncak-puncaknya Tokopedia 2016 dan agak turun. Kemudian di Google Trend kita bisa mengcompare atau membandingkan brand A dengan brand B atau produk A dengan produk B. Misalnya saya ingin mengecek nih startup Tokopedia, saya ingin kayak bandingkan dengan Shopee. Shopee kira-kira ketika di Indonesia lebih populer yang mana gitu ya. Kalau kita lihat grafiknya, di sini Tokopedia hadir lebih awal gitu ya, hadir lebih dulu di tahun 2012 sudah ada, sementara Shopee baru 2015 gitu ya. Shopee perlahan namun pasti pergerakannya selalu naik, bahkan trennya di 2000 sekarang, 2000 terakhir ini, saat ini mencapai puncak tertinggi ya. Jadi ini skalanya adalah 0 sampai 100. 100 itu berarti angka maksimal pencarian paling banyak jika dibandingkan dengan Tokopedia. Maka Tokopedia agak sedikit turun di terakhir ini, kemudian Shopee cenderung naik ya. Mungkin karena berbagai strategi ya yang diterapkan. Jadi kayak gini bisa dijadikan evaluasi, ternyata strategi yang diterapkan oleh Shopee gitu ya, entah itu dari marketing, dari pemilihan konten, apakah dari supplier-supplier yang ada, itu sangat diterima oleh pasar di Indonesia. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai yang namanya rujukan. Sehingga konsep yang diterapkan Shopee mungkin nanti akan bermanfaat bagi perusahaan yang sedang kita kembangkan. Nah, selain data ini kita juga bisa melakukan riset nih terhadap suatu produk. Misalnya saya pengen melakukan penjualan ya, saya pengen jualan sepatu gitu ya. Kira-kira tren sepatu seperti apa sih gitu ya? Di Indonesia pencariannya banyak atau enggak? Nah, sepatu itu berkaitan ada banyak hal gitu ya. Misalnya saya pengen jualan sepatu basket. Nah, jadi kita akan spesifik ya. Ini dari 2004 kita turunkan misal 5 tahun terakhir. Oke, ini trennya ya. Ini tren sepatu basket. Artinya kadang naik, turun, naik, turun, naik, turun ya. Dan ini sempat turun ya. Artinya penjualan sepatu basket termasuk kena imbas COVID karena ini posisi terendah sejak yang lama gitu ya. Artinya ini bisa kita gunakan. Bahkan si sepatu basket gitu ya, ketika kita pengen jualan, kita berarti meskipun COVID, meskipun turun tapi tetap ada penjualan. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, di sini ada namanya demografi atau subregion. Kita bisa mengetahui nih, sepatu basket itu paling banyak dicari itu di provinsi mana. Ini ya, di sini ada Bengkulu, ada Jawa Barat, Banten, Lampung, Kalimantan gitu ya. Nah, ini adalah kota-kota yang paling potensial. Jadi kita bisa menargetkan nih untuk penjualan secara online itu kan. Kita bisa menargetkan negara-negara tertentu yang ditargetkan untuk penjualan. Selain provinsi, kita juga bisa mengelompokkan berdasarkan kota.
Nah, di sini ada Bekasi gitu ya, Tangerang, Depok, Bekasi gitu ya. Ini artinya kota penjualan tertinggi, bukan penjualan, tren sepatu basket tertinggi gitu ya. Dan ini bisa kita targetkan, namanya adalah demografi. Kita bisa mencari nih, berarti ketika kita menargetkan di sana sudah benar atau belum gitu ya. Jangan-jangan kita menjualnya di mana tapi targetnya tidak selalu tepat. Kemudian yang berikutnya ini adalah query atau kata kunci ya. Artinya tentang sepatu basket ini adalah kata kunci yang dicari. Misalnya sepatu basket 2017, kemudian toko sepatu basket terdekat gitu ya, dan seterusnya. Di sini kita bisa cari sampai 25 kata kunci. Nah, ini yang pertama kita memanfaatkan lokasi, yang kedua juga ini jenis-jenis sepatu gitu ya, atau kata kunci tertentu. Nah, di sini kita selain misalnya nih, kita sudah punya produk utama sepatu basket, kita mau membandingkan dengan produk sepatu yang lain. Jadi misalnya saya itu selain sepatu basket, bagusnya sepatu apa ya untuk jualannya? Atau masih bingung nih, saya bagusnya jualan sepatu basket atau sepatu futsal? Nah, misalnya kayak gitu ya, sepatu futsal. Nah, jadi pada bingung kita nggak ada referensi, maka sebagusnya kita cek aja di Google Trend. Oh ternyata gitu ya, tren pencarian antara sepatu basket dan sepatu futsal itu lebih tinggi sepatu futsal. Baik dari grafiknya maupun pencarian hariannya ya. Ini terdampak untuk sepatu futsal, tapi trennya setelah COVID turun ini sudah mulai naik lagi nih. Artinya sudah banyak orang yang melakukan aktivitas futsal gitu. Begitu juga berikutnya. Ini bisa kita compare sampai dengan 5 ya. Misalnya sepatu futsal, sepatu bola, kayak gitu bisa. Sepatu bola, kemudian misalnya sepatu lari. Nah, ini bisa kita trenkan. Ternyata dari berbagai sepatu ini yang paling tinggi gitu ya, atau paling menjadi tren adalah sepatu futsal. Yang kedua sepatu bola, sepatu basket, baru sepatu lari. Nah, artinya ini grafiknya ya. Itu naik. Nah, ini bisa dijadikan analisa untuk meriset suatu produk. Artinya ketika kita memiliki banyak pilihan produk, kira-kira yang mana sih yang harus kita pilih. Kemudian selain meriset produk berdasarkan lokasi gitu ya, kemudian kita membandingkan dengan produk yang lain, kemudian juga kata kunci, kita juga bisa mengecek suatu produk. Misalnya saya akan mencari dengan kategori mukena. Kita akan tren seperti ya, kita akan mengecek nih, misalnya kita seorang supplier atau kita pemilik produk gitu ya, kita kemudian bisa pemilik produk atau reseller, kemudian kapan sih waktu yang tepat kita harus produksi banyak, satu, atau kapan waktu yang tepat kita akan yang namanya nyetok produk. Jadi untuk produk-produk tertentu, kategori produk itu ada produk yang daily, artinya dibutuhkan dengan jumlah yang sama setiap hari dan setiap waktunya, tapi ada produk-produk yang namanya produk musiman. Produk musiman itu dibutuhkan setiap hari, tapi akan terjadi suatu lonjakan pada waktu tertentu. Contohnya, ketika kita lihat di sini ada produk mukena, kita lihat sejak 2004 ya. Jadi sejak 2004 sampai 2020 trennya seperti ini. Ada satu poin yang tinggi ya, yang grafiknya yang naik. Kalau kita cek 5 tahun terakhir, biar kelihatan lebih jelas yang tadi. Oke. Di sini selalu mencapai titik tertentu, naik turun gitu ya. Kalau kita lihat trennya hampir kurang lebih sama. Pada posisi puncak gitu ya, itu selalu sekitar di bulan Mei Juni gitu ya. Mei Juni kurang lebih di bulan itu. Mei Juni April Mei Juni. Nah, kurang lebih Mei Juni di 2 bulan itu. Itu adalah tren puncak. Lalu apa yang bisa kita ambil gitu ya? Misalnya kita ambil contoh di sini, grafiknya standar seperti ini gitu ya. Kita lihat dia mulai turun stabil, kemudian dia mulai naik lagi kapan nih? Mulai naik Februari.
Artinya, gitu ya, ketika penjualan puncaknya itu adalah di bulan Mei, gitu ya, 13 sampai 19 Mei, ini adalah puncak. Maka ketika puncak ini kita tidak boleh atau tidak seharusnya tidak sedang produksi, tapi kita fokus di marketing. Produksinya kapan? Produksinya adalah sebelum tren puncak. Artinya ketika di sini mulai naik di sini, kita sudah mulai produksi. Atau jauh sebelum ini bagus gitu ya. Artinya kan bisa 2 bulan sebelum Mei, Februari, Maret, April gitu ya. Maret, April, Mei. Katanya ketika di sini sudah tren puncak nih. Sudah tren puncak. Kemudian ketika sudah mencapai puncak, ini sudah habis. Jadi harus produknya tidak produk-produk yang seharusnya sudah terjual sudah habis di tren puncak. Karena apa? Karena ketika sampai di puncak ini produknya belum habis, ini sudah akan langsung anjlok turun drastis nih. Artinya ini dari angka 100 menjadi angka 5. Jadi akan stabil lagi selama beberapa bulan ke depan baru akan naik. Makanya biasanya di puncak di sini ada cuci gudang kayak gitu ya, ada cuci gudang, ada bazar gitu ya. Nanti puncaknya kapan gitu ya? Ketika kita lihat penjualan mukena ternyata paling tinggi adalah bulan Ramadan gitu ya, Ramadan atau mudik atau Lebaran itu paling tinggi. Maka di sini puncak pencarian, dan ini ketika kita sudah mengetahui 5 data 5 tahun terakhir, maka ini memiliki potensi akan sama terus berlangsung ke depannya. Bahkan di 2021 ini juga berpotensi sama di tahun yang ini. Tinggal seberapa tinggi trafficnya. Apakah lebih tinggi dari tahun sebelumnya atau lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kebetulan yang tahun ini kan agak terdampak ya. Terdampak karena COVID, tapi masih tinggi gitu ya, masih di atas 50 skalanya. Masih di atas 50 meskipun terkena COVID. Kemudian di sini juga kita bisa lihat pencarian tertinggi untuk mukena mulai di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jogja gitu ya. Kemudian di kota yang paling tinggi pencarian tentang mukena ya, Tasikmalaya, Pekalongan, Sukabumi, Madiun, Cilegon. Kemudian juga ini keyword-keyword atau kata kunci tentang mukena gitu ya. Ternyata menggunakan tahun dan seterusnya. Nah, ini kurang lebih beberapa poin yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan riset produk. Yang terpenting adalah kita bisa menemukan produknya, kemudian kita cari grafiknya turun atau naik, kemudian kita cari lokasi paling potensial yang dapat kita manfaatkan untuk mempromosikan produk. Oke, sekian untuk pemaparan tentang Google Trend. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.